Shalom, sekali lagi shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-berkat untuk setiap kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu atas hidup kami. Angkat suara sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima baik bagi setiap kami ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu dalam hidup kami. Hanya Yesus yang kami sembah Tuhan. Ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Hanya Kau saja yang layak ditinggikan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Agar suara sembah Dia. Terimalah sembah kami Tuhan Yesus. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Kau disenangkan oleh pujian penyembahan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus Kau yang buka ibadah kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sedang duduk di hadirat Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, terutama dalam di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. haleluya, 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 saya mau cinta saya mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, Saya mau. cinta. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sembah Tuhan. Yang mau cinta Yesus sembah Dia. Yang terutama meninggikan Dia. Memuliakan Engkau, memasyurkan namamu, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Biar nama yang Kau saja yang layak kami tinggikan. Dimuliakan Engkau Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau besar, Kau baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Sudah marah ya saya. Sungguh indah Kau Yesusku, Kau Bapakku yang baik. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang menyediakan sayang-Mu berat. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Sembah Dia, angkat suaramu. Shida maralamo selamore. Ira ramaya senamaralamo. Iya ramaya se. Shiba baba ya. Ira selamaya seramo. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau penuh kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, penuh karunia, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku
Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Sangat ku cinta Tuhan, sangat ku cinta. kasih-Mu padaku Kasih-Mu padaku semakin nyata. semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita mau katakan, Bapakku. Bapakku yang baik, Sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. sekali lagi kita mau katakan, Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Angkat hatimu, bersuaramu, katakan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tapi tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah Bapa kami yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami terus bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan siap menari berlompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, biar bumi berlalu, langit kan lenyap. Tapi satu hal yang tetap, firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Woo. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, Asik. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. sama-sama kita menari yo. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Sekali lagi kita sama-sama menari bagi Tuhan, katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. sekali lagi yuk sama-sama katakan ku jatuh. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on, sama-sama. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala. Sekali lagi kita sama-sama angkat tangan yuk, kita lambaikan, nyanyikan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Yesus yang baik, amin. Tuhan Yesus baik.
Sampai tepuk tangan sama-sama kepala kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Ya, bentar. Aduh. Aduh. Dari tadi aku ketok-ketok pintu. Apa ada orang kali ya? Bah, si Inang kita kenapa Inang? Ya nih pusing. Aku cuma ingatnya hari Senin itu tidak ada kegiatan. Selasa ada apa ya? Oh, hari Selasa malam itu kita ada doa terobosan jam 7 malam di aplikasi Zoom Meeting. Juga ditayangkan live streaming di YouTube. Tapi aku lupa loh pembicaranya siapa ya? Dailah, kamu nggak tahu dan kamu juga nggak tahu. Aduh, aku juga nggak tahu siapa ya. Nih di sini lihat dia ya. Dan hari Rabu dan Kamis kita akan ada KUL di wilayah masing-masing. Kami mengimbau seluruh jemaat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada untuk terlibat aktif di dalam KUL dan dapat menghubungi setiap ketua-ketua KUL yang ada. Wih, dapat berkat. Mau nggak? Mau. Oh iya, sampai lupa. Hari Jumat ada Dekmus di GBI My Home lantai 1. Bagi saudara-saudara yang mau terlibat dalam pelayanan, datang ya. Ojo lali. Tara! Di hari Sabtu jam 10 pagi kita ada doa puasa di YouTube channel GBI My Home Official. Halo, tetangga. Yeay! Jangan lupa ada next year jam 4 sore di GBI My Home lantai 1. Yuhu. Dan jangan lupa jam 7 ada KUL Dewasa Muda di lantai 1 GBI My Home. Dan jangan lupa kita ada ibadah onsite pada jam 8 pagi dan 11 siang. Dan sorenya kita ada ibadah online pada jam 5 sore di GBI My Home Official. Dan juga jangan lupa untuk anak-anak sekolah minggu ada ibadah pada jam 9.15 pagi. Kami mengundang untuk semuanya dapat beribadah di GBI My Home Official. Dan info tambahannya adalah Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa. Sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel GBI My Home Official. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagian ini saya beri judul Impact. Kenapa Bapak kasih judul Impact? Karena saudara memiliki integritas akan punya impact atau dampak terhadap hidup saudara dan atas orang lain. Saya ulangi ya. Seseorang yang menjaga integritasnya akan punya dampak besar atas hidupnya dan atas orang lain. Nah, saya ingin supaya saudara mengerti kebenaran ini supaya saudara bisa lebih di tahun ini saudara bisa lebih sungguh-sungguh dan lebih hati-hati di dalam menjaga atau hidup di dalamnya. Integritas berasal dari bahasa Latin yang namanya integrum atau integra atau bisa juga integrante. Yang artinya utuh atau whole atau bulat. Artinya juga bisa diartikan tidak ada cacat antara hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatan. Jadi dengan kata lain, orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki hati, pikiran, dan perasaan serta perbuatan yang sama. Jadi integritas, saya ulangi sekali lagi, adalah
Seseorang yang memiliki kesamaan antara hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki kesamaan antara hatinya, pikirannya, dan perkataannya serta perbuatannya, maka dia disebut seseorang yang memiliki integritas. Ada seorang hamba Tuhan namanya Earl Nightingale. Dia berkata begini, integrity is the seed for achievement. Dia berkata integritas itu adalah benih untuk saudara bisa mencapai sesuatu. Saudara berhasil sesuatu. It is the principle that never fails. Ini sebuah prinsip yang tidak mungkin gagal. Jadi dengan kata lain, kalau tahun ini disebut tahun integritas, artinya saudara dan saya mesti menata hidup kita supaya sedemikian rupa, supaya kita bisa achieve apa yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan. Dan sambil saudara mencapainya, Tuhan juga membentuk hidup saudara supaya saudara memiliki karakter seperti Yesus. Saya ingin mengambil 3 contoh di dalam pelajaran di dalam Alkitab yang saudara dan saya bisa belajar di dalamnya. Kalau pelajaran yang saya ambil dari Alkitab, artinya pelajaran ini adalah sebuah contoh yang kita bisa teladani dari semua contoh negatif yang keluar dari dalam hidup orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, maka Tuhan memberikan perintah seperti ini. Kejadian pasal yang kedua, saya ingin membaca bersama dengan saudara Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Mungkin saya akan membaca ayat yang ke-15 terlebih dahulu supaya jelas. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah, ini perintahnya, kepada manusia. Semua pohon di dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada waktu Tuhan menempatkan Taman Eden, Tuhan sudah berbicara, Adam, kamu pekerjaannya mengusahakan. Pekerjaan kamu memelihara. Oke, perhatikan ya, ini perintah. Lalu kemudian Adam diberitahu, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Apa saja silakan, sok ambil. Ada ribuan pohon dan saya percaya dia tidak bakal kehabisan sedikit pun dari buah yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang hanya 2 saja yang tidak boleh kamu makan buahnya dari pohon ini. Yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Jadi ada agreement atau ada perintah dan kesepakatan bahwa Adam akan menjalankannya. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16 dan 17, semua pohon di dalam taman boleh kamu makan. Dengan bebas buahnya silahkan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Kenapa? Kalau kamu memakannya kamu akan mati. Jadi kalau ingat ya, kalau definisi integritas, apa yang dia katakan? Ya, kalau dia berkata, ya Tuhan, saya akan menjaga taman, saya akan kerjakan. Saya tidak akan makan dari buah yang Tuhan suruh, tuh tidak boleh kami makan. Kami akan jaga. Tapi sayang sekali, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, perhatikan ya, nanti satu hari saya akan membahas bagaimana caranya setan membuat pelesetan yang licin yang membuat banyak orang jatuh. Tapi hari ini saya mau menyoroti terlebih dahulu tentang integritas. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Alkitab menulis begini. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Alkitab menulis seperti ini.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Perhatikan ya. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi dengan kata lain udah janji, ya saya makan, perhatikan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa manusia melanggar perintah Tuhan dengan apa? Memakan buah dari pohon yang dilarangnya. Jadi dengan kata lain, manusia mengingkari tidak sama antara pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Nah, saudara perhatikan, kalau seseorang tidak memiliki sinkronisasi antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatannya, maka orang itu disebut tidak memiliki integritas. Tuhan sebenarnya pengen menolong. Lihat begitu Adam jatuh, lihat Hawa jatuh, Tuhan ingin menolong. Dan kemudian Tuhan datang di Taman Eden. Kalau saudara dengar baca selanjutnya, Kejadian pasal 3 ayat 11. Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah kamu, Adam? Alkitab menulis dia takut dan dia bersembunyi. Dan dia berkata, aku telanjang Tuhan. Pada waktu manusia berkata aku telanjang, wah jangan-jangan dia memakan buah. Pada waktu itu Tuhan langsung straight to the forward karena dia pengen bicara kepada Adam, menolong Adam supaya Adam ini bisa kembali kepada dirinya yang utuh. Waktu diciptakan Tuhan, Adam itu utuh, whole. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Artinya apa saudara? Artinya ya sempurna Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan ingin mengembalikan dia punya integritas. Tapi sayang ketika Tuhan bertanya, ayat yang ke-11, Tuhan bertanya kepada Adam. Adam, apakah kau makan dari buah pohon yang aku larang itu? Sebenarnya apa sih? Kenapa sih Tuhan makan? Tuhan juga tahu. Tuhan maha tahu. Apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu. Kenapa sih Tuhan kok bertanya seolah-olah tidak tahu? Adam, kamu makan buah yang aku larang enggak? Sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan integritas Adam. Coba kalau seandainya Adam dikala itu langsung sujud kepada Tuhan dan berlutut dan mengakui Tuhan, gak sama nih perbuatanku dengan perkataanku, dan dia sujud, dia minta ampun. Ceritanya akan lain saudara, akan lain ceritanya. Itu sebabnya karena kita bisa lihat sebuah contoh dan reaksinya justru Kejadian pasal 3 ayat 12. Alkitab menulis justru dia berkata, kamu makan buah pohon itu Adam. Dia jawab gini ayat ke-12. Tidak, istriku. Dijawab malah istrinya. Padahal dia makan, malah nyalain istrinya. Istrinya ditanya, Hawa, kamu makan juga ya? Hawa sama nggak punya integritas. Itu ular, coba perhatikan. Ini kan sifat turun-temurun sampai hari ini. Kalau ada orang yang berbuat salah, dia selalu salahkan temannya. Cari kambing apa saudara? Guling, bukan kambing hitam. Siapa yang suka cari kambing hitam? Mari benahi tahun ini. Kalau saudara pengen bebenah. Oke? Pak, kenapa sih Bapak bicara sedemikian? Karena saya akan bicara 3 tokoh di dalam Alkitab. 3 orang di dalam Alkitab. Dan karena dia tidak memiliki integritas, punya impact besar terhadap kehidupan. Saya berdoa saudara tidak boleh main-main, sebab saya melihat banyak orang sengsara oleh karena mereka tidak memiliki integritas. Jadi kalau begitu, dari definisi ini apa Pak yang disebut integritas? Integritas dari cerita ini adalah mengatakan ya di atas ya dan mengatakan tidak di atas tidak. Jadi orang yang punya integritas, if yes say yes, if no say no. Itu
Alkitab. Saudara, kenapa sih Bapak membahas ini? Perhatikan ini. Yang satu hari saya lagi istirahat, ya istirahat sore. Lalu kemudian ketika saya bangun tidur, saya biasa kalau bangun tidur saya mengucap syukur. Di tengah-tengah saya mengucap syukur, Tuhan tuh berbicara khotbah ini kepada saya. Saya tiba-tiba, kamu bicara, ya, orang-orang yang tidak memiliki integritas, itu impact-nya besar. Sebenarnya Adam dan Hawa hidupnya udah bahagia, udah nikmat, berkecukupan, bahkan saya bilang berkelimpahan. Tetapi sayang, akibat dari dia tidak mengatakan ya di atas ya dan tidak mengatakan tidak di atas tidak, akibatnya dia harus dilemparkan keluar dari Taman Eden. Artinya apa? Manusia kehilangan keilahiannya. Wah, ini paling bahaya. Menurut saya ini yang paling bahaya. Saudara, kalau seseorang sudah kehilangan keilahiannya Tuhan dalam hidupnya, atau dia kehilangan faktor Tuhan, sama saja tuh, dalam hidupnya, maka saudara, orang itu akan mengalami banyak kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Pak, apa sih artinya kehilangan keilahiannya? Saya definisikan dua orang yang kehilangan keilahiannya. Yang pertama, orang itu yang seharusnya tinggal di Taman Eden, di mana dia mengalami covering, dia mengalami protection, dia mengalami penyediaan. Tapi sayang sekali, di dalam Taman Eden manusia memiliki unsur Tuhan secara langsung, tetapi dia kehilangan unsur Tuhan. Seharusnya dia mengalami penyediaan secara ilahi, tapi dia tidak memiliki unsur Tuhan. Jadi faktor keilahian Tuhan tidak lagi ada intervensi di dalam hidup dia. Ini menurut saya yang paling susah dalam hidup ini. Padahal, kalau saya mau jujur ya, keberhasilan seseorang, keberhasilan semua saudara, itu selalu ada unsur manusia dan ada unsur Tuhan. Selalu. Saya nggak bicara orang lain, saya bicara saudara. Jadi kalau seseorang kehilangan keilahiannya, maka dia kehilangan unsur Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ada kekuatan manusia dan ada kekuatan Tuhan. Ini kalau digandeng, itu Mazmur pasal 108 ayat 14, itu kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan setan memang senang menghancurkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Mari katakan bersama saya, Tuhan, Anda bisa chat ya, Tuhan punya rencana yang besar. Setan suka menghancurkannya. Anda chat ya. Jadi kalau saudara ingat Tuhan pengen punya rencana besar dalam hidup saudara, tapi setan selalu menghancurkan rencana itu, selalu pekerjaannya. Dengan apa? Dengan cara membuat manusia tidak memiliki integritas, gak sama. Membuat dosa masuk dalam hidupnya supaya dia tidak sama antara perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, arti kehilangan keilahian. Yang kedua adalah manusia hidup kembali secara manusiawi dengan hukum-hukum yang ada di dalam dunia. Jadi banyak orang sengsara karena dia hidup secara manusiawi, kembali seperti orang dunia hidup. Dia hanya punya hukum-hukum dunia. Saudara dan saya sebenarnya punya hukum sorga yang bisa membuat saudara mengalami sorga di muka bumi. Dan itulah yang sebenarnya saya pengen ajarkan berulang-ulang kepada saudara. Jadi manusia hidup secara manusiawi atau hidup secara duniawi menggunakan hukum-hukum dunia dan dia kehilangan unsur Tuhan. Itulah yang membuat dia mengalami sengsara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dunia resesi, dia mengalami resesi.
Dunia mengalami goncangan, dia mengalami goncangan karena memang hukum yang dijalani adalah hukum dunia. Coba sekarang saudara belajar kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Pak, saya mengalami goncangan di tahun 2020, saya nggak mau lagi ya tahun 2021. Ya gimana? Undang Yesus, kembali kepada Yesus dan minta ampun, bereskan. Kalau Tuhan bereskan waktu Anda mendengar firman ini dan Anda pengen mengalami kembali suasana Eden, maka saudara terima Yesus, akui semua dosa, dan saudara akan kembali menikmati keilahiannya. Wow. Saya berdoa supaya saudara belajar dari pengalaman ini. Saya melihat banyak orang yang keluar ya dengan sengaja, seperti Adam dan Hawa, dia keluar dari Taman Eden, dan ketika dia kehilangan keilahiannya Tuhan, wow, di situ dia mulai kesengsaraan datang. Ketika saya mulai bulan Old and New itu bulan Desember dan Januari itu ketika saya mulai mendeklarasikan itu dan saya minta supaya jemaat ayo tahun 2021 kalau saudara tidak mau tergoncang, kalau saudara tidak mau mengalami kesukaran di kesulitan di tengah goncangan, saudara mesti hidup dengan integritas. Sekarang yang kedua. Saudara, waktu saya sebelum masuk kedua, saya selesai itu banyak pendeta, banyak pengerja, banyak jemaat yang datang WA, DM kepada saya. Dan berkata, Pak, waduh saya masih banyak lagi yang harus saya bereskan ini. Pak, bagaimana sisi ini? Pak, bagaimana sisi ini? Ayo kita mulai benahi sekarang. Yang pengusaha bertanya, Pak, bagaimana Pak saya hidup dengan 2 pembukuan, Pak. Selama ini saya tidak jujur dengan pajak saya. Bagaimana? Ya hiduplah hidup dengan benar supaya saudara dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya di gereja saya perintahkan, saya minta Pak Juhardi, elders yang membawai bagian keuangan, kamu jangan lupa ya, kita punya yayasan harus bayar pajak. Kenapa? Karena saya kok ketua pembinanya. Jangan sampai kita nggak benar di hadapan Tuhan. Saya yang obrak-obrak bayar pajak. Saudara tahu nggak obrak-obrak? Saya yang mengingatkan, bikin, bayar. Kenapa saudara? Saya mau benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ada orang yang mengalami, ketika saya berbicara ini mulai bebenah, Pak saya suka bohong ini, saya buka bohong ini. Ayo bereskan hari ini supaya unsur Tuhan atau keilahiannya Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Supaya saudara bisa mengalami perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang ajaib bisa terjadi dalam hidup saudara. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah cerita orang yang tidak memiliki integritas. Kalau tadi dia makan buah, ya. Sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi saya baca ayat yang penting-penting saja. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, perhatikan, setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu, perhatikan garis bawahi, kenapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, ada seorang, bukan seorang, dua orang. Satu Ananias dan istrinya namanya Safira. Kalau saudara punya nama Safira, gak usah diganti, gak usah. Cuman hidupnya aja dirubah. Ananias dan Safira
Ini saudara, saya pengen supaya saudara mengerti. Dia punya ladang, dia punya tanah. Tanah sebelum dijual juga kekuasaan ada di tangan dia. Oke, pertama. Dua, Petrus mengingatkan dia, kenapa sih hatimu kok busuk? Kenapa hatimu kok jahat? Sebab integritas itu mulai dari hati yang sama dengan pikiran. Karena kalau hatinya udah beda dengan apa yang akan dikerjakannya, orang itu sebenarnya sudah diambang pintu keluar dari integritas. Tetapi Rasul Petrus dia menolong Ananias dan Safira. Apa yang dikerjakannya? Kisah Rasul pasal yang kelima tadi. Ananias dan Safira dia tidak memiliki integritas. Karena mulai dari hati dan dari perkataan ayat yang berikutnya serta perbuatannya tidak sama. Dan pada waktu saudara diberikan persembahan. Wow, ini hebat. Saya tanya saudara ya. Kalau ada seorang jual tanah, dia memberikan 50% ke gereja atau ke rumah Tuhan. Saya tanya saudara, bagus nggak menurut saudara? Coba chat ya, chat. Jangan ngomong, chat. Bagus nggak kalau seseorang jual tanah, lalu kemudian 50% diserahkan ke rumah Tuhan? Wow, ayo, bagus nggak menurut saudara? Kalau menurut saya, bagus. Bagus. Pak, kenapa kesalahannya di mana dia menyerahkan 50% kok mati? Alasannya adalah karena dia ditanya Petrus, apakah ini ada hasil dari seluruh penjualan dari tanah itu? Sebenarnya sederhana, kalau dijawab enggak 50%, ya sudah. Sebenarnya saudara, dia pengen kelihatan bagus di depan umum. Karena pada waktu itu semua orang tuh kalau menjual diserahkan di kaki Rasul. Jadi dia ikut jual tapi dia simpen 50% di rumah, 50% di kaki Rasul. Tapi waktu ditanya apakah ini semua penjualannya, dia jawab iya. Hanya itu kesalahannya. Dan Rasul Paulus dalam ayat yang pertama, Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga, Petrus ingin menolong seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan juga ingin menolong. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa kamu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Pada waktu itu sebenarnya Petrus ingin cuman menolong dia. Ananias, kamu mbok terbuka, kamu mbok perbaiki supaya omonganmu sama dong dengan perbuatanmu. Pertama kali ditanya, dia jawab sudah salah. Dikoreksi oleh Petrus, kenapa hatimu busuk? Harusnya dia, aduh maaf, ampun. Harusnya gitu. Saudara, kalau kita diperiksa Tuhan, harusnya saudara dan saya itu datang kepada Tuhan dan minta ampun. Beres sudah. Tuhan itu gak bengis. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu Tuhan yang baik. Itu sebabnya Petrus mencoba untuk menolong dia. Tetapi saudara tanya, saudara tahu apa jawabannya? Setelah diingatkan supaya dia jujur, tetapi reaksinya tetap dia berkata, enggak, semuanya kita kasih. Sih, pada waktu dia berkata supaya di depan orang kelihatannya bagus, di depan banyak orang, di depannya kelihatan bagus, padahal itu ada resikonya. Orang yang tidak sama antara hati, pikiran dan perbuatan dan tindakannya tidak sama. Saya ulang, orang yang memiliki hati, pikiran dan perasaan dan perkataan serta perbuatan tidak sama, memiliki impact yang besar dalam hidupnya dan orang lain. Mungkin saudara bertanya begini kepada saya, Pak, kan salahnya cuma 50% enggak. Nah, perhatikan ini. Ini saudara yang dicatat saja di dalam Alkitab. Saudara perhatikan, orang ya tidak mungkin ada buah kalau akarnya itu enggak dalam. Enggak mungkin ada akar baru satu lalu berbuah.
Buah itu kelihatan kalau akarnya udah banyak. Saudara, kita kalau nanam buah, pohon buah, itu akarnya udah dalam dulu, baru keluar buah. Jadi kalau saudara lihat buahnya keluar, kan cuma satu. Iya, satu yang dicatat. Tapi sebelumnya ada akar-akar kebohongan yang sudah dikerjakan oleh Ananias dan Safira sepanjang hidupnya. Enggak mungkin orang itu berdosa, ya. Tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya ya akarnya itu yang harus dibereskan. Nah, saudara, banyak orang tidak mau dibereskan Tuhan di bagian akarnya. Saya berdoa, mari bereskan hati kita dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu hidup kita setelah itu. Nah, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Ketika mereka berkata ayat yang ketiga, dia berkata, kenapa kamu hatimu dikuasai? Ayat yang keempat, Rasul Petrus berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu juga kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah itu juga hasilnya tetap ada dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan? Kalau dari hati sekarang perkataan, sekarang perbuatan. Bukankah perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia, tetapi kamu mendustai Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kelihatannya catatannya kecil hanya karena berdusta. Tapi sebenarnya the whole body, seluruh kehidupannya, the whole life, seluruh cara hidupnya dia sebenarnya diliputi dengan tidak memiliki integritas. Kalau saya mau pakai bahasa sekarang, mengapa engkau merencanakan bohong atau kebohongan dari dalam hatimu, keluar perkataanmu, bahkan sampai perbuatan. Rasul Petrus mengoreksi 2 kali, tetapi tetap dia tetap kekeh. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah terbiasa. Saudara, hati-hati ya. Saudara, kalau orang tuh kalau nggak biasa bohong, mau bohong aja, saudara. Itu deg-degannya, mau bohong, belum bohong nih, mau bohong aja. Di sini jantungnya itu biasanya debarannya 60, bisa 1200. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu terjadi? Maka saudara harusnya berhenti. Saya kalau mau melangkah sesuatu yang salah, di sini ada jantung yang berdebar lebih daripada yang biasa. Dan apa yang terjadi? Harus mundur, bereskan. Jadi kalau begitu, Pak, apa definisi integritas dari cerita Ananias? Ini definisinya. Integritas adalah melakukan dengan benar meski tidak ada satupun orang yang melihat. Banyak orang yang pengen dikenal baik, padahal dalamnya busuk. Jadi C.S. Lewis, dia berkata begini, integrity is doing right thing even when no one is watching. Dia berkata, ya integritas itu mengerjakan sesuatu yang benar sekalipun gak ada orang lain melihat. Atau dengan kata lain, dia mengerjakan sesuatu yang sama ketika di dalam publik maupun di dalam private atau pribadi. Nah, ini saudara akibatnya. Apa Pak akibatnya? Akibatnya dia tidak memiliki integritas adalah ayat yang ke-5 dan ayat 10. Yang pertama, begitu kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Langsung mati, rebah. Waduh, saudara. Waktu Adam dan Hawa dia hanya dilempar dari Taman Eden. Ingat, perhatikan ini, makin dalam ya. Lalu kemudian Ananias dan Safira, dia langsung mengalami kematian. Ingat ya, suami Ananias yang bohong, Ananias yang tidak memiliki integritas, dia tidak mati hanya untuk dirinya. Begitu Safira datang, ditanya Petrus, bagaimana? Apakah kamu menjual ini semua hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan? Jawabannya, ya. Itu lihat orang yang mengusung suamimu masih ada di depan itu, langsung rebah lagi.
Satu orang tidak memiliki integritas, dia punya impact kepada yang lain. Satu orang punya integritas, dia akan punya impact bagi yang lain. Saya berdoa supaya mulai hari ini, tahun ini, kita bebenah supaya hidup kita memiliki integritas. Yang setuju katakan, Pak, saya bohong tapi kok nggak mati? Bagus nih pertanyaannya. Mungkin saudara sampai saya khotbah, saudara ada yang bilang, Pak saya bohong terus tapi kok nggak mati? Masih hidup sampai sekarang, kebaktian lancar. Ada orang yang suka begitu, dengarkan. Dengarkan. Pak saya bohongin banyak tuh tapi hidup aja. Ya oke. Kematian, kalau Ananias dan Safira, kematiannya fisik langsung. Des, mati. Apakah Petrus lebih hebat daripada Tuhan? Enggak. Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Kok Adam enggak langsung mati seketika? Dengarkan ya, kematian itu banyak. Kematian Adam seketika itu adalah kematian relasi atau hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan hilang keilahiannya Tuhan dalam hidup dia. Ananias dan Safira dia mati fisik. Tapi banyak orang sekarang yang pada waktu saudara bisnismu tidak ada integritas, ya bisnismu yang mati. Bisnismu, orang lain dia lancar, dia diberkati. Saudara mungkin bisnis, hidup segan mati tak mau. Why? Kenapa? Karena nggak jujur dengan Tuhan, nggak jujur dengan teman, nggak jujur dengan keluarga. Saya tidak tahu apa yang harus saudara dan harus diperbaiki. Hanya saudara yang tahu. Pak saya kok nggak mati? Matinya macam-macam saudara. Ada yang mati hubungan, ada yang mati fisik, ada yang mati bisnisnya, ada yang mati keluarganya. Kenapa? Karena dia nggak setia sama istrinya, yang dibohongin istrinya, yang mati apanya? Relasi dengan istrinya, hubungan dengan istrinya. Maka keluarganya cerai. Hamba Tuhan juga ada yang cerai. Jemaat juga ada yang cerai. Orang dunia juga banyak yang cerai. Kadang-kadang saudara berkata, Pak dulu network saya begitu banyak, kenapa network saya sekarang dikit? Coba jangan-jangan karena integritasmu tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara kalau kematian fisik itu ringan, begitu mati udah selesai saudara. Tapi kalau kematiannya kematian bisnis, aduh. Banyak orang di Jepang, kemarin saya sitir, yang meninggal, yang jumlahnya COVID 2080, yang meninggal 2160 karena bunuh diri, bukan meninggal beneran, bunuh diri lebih banyak. Kenapa? Kematian bisnis mereka. Saya berdoa ayo kembali kepada panggilan Tuhan yang semula, memiliki karakter Yesus. Wow. Yang ketiga, jadi ada orang yang gara-gara buah di luar taman ya. Ada orang yang gara-gara duit mati, bisnisnya mati, pekerjaannya mati, keuangannya mampet. Jangan. Mari jaga integritas kita di hadapan Tuhan dengan benar. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saudara, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai 11 nanti saudara baca ya. Orang yang ketiga namanya Saul. Saul adalah pribadi yang tidak memiliki integritas. Kenapa Pak? Karena dia berjanji akan menunggu Samuel selama 7 hari. Dia janji aja 7 hari. Tetapi hari yang ke-7 Saul mempersembahkan korban. Jadi kesalahannya di mana Pak? Kesalahannya dia udah janji. Samuel adalah representasi Tuhan. Kalau saudara melihat hanya sekali dia bersalah. Tetapi sebenarnya ini adalah kebiasaan. Saudara ingat ya kalau Anda lihat pohon ada buahnya. Bukan buah itu tiba-tiba enggak ada akarnya. Ingat Samuel adalah representasi dari Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saul itu sudah berjanji untuk mentaati perintahnya Tuhan. Ini bagian yang kedua. Nanti saudara baca ya supaya. Bahwa dia akan menumpas semua raja
dan seluruh kambing, domba, lembu dibinasakan. Tetapi kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, dia masih nyimpan Agag, dia masih simpen kambing dan domba. Perhatikan ini ya. Saya kadang-kadang juga nggak ngerti, kalau saya baca Alkitab, dia musuhin Midian, tumpas semua, Amalek, tumpas semua. Misalnya dia Filistin, tumpas orangnya, kambing dan dombanya tidak. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan perintah tujuannya supaya saudara mentaati. 2 kali, yang pertama dia gagal mentaati kepada Samuel, janjinya tidak ditepati, mulutnya dan perbuatannya tidak sama. Padahal dia mempersembahkan korban di hari yang ke-7. Cuman bukan hari yang ke-7 terakhir. Kalau seandainya di hari ke-8, dia tidak menyalahi. Tapi Samuel datang pada hari yang ke-7. Kenapa? Karena itu tes. Anda perhatikan. Kadang-kadang kejadian dalam hidup ini ada banyak tes yang saudara dan saya tidak tahu. Jadi kalau gitu Pak, perhatikan ya. Jadi dia ini memperkatakan ya padahal yang dilakukannya tidak. Kalau gitu Pak, apa sih definisi daripada integriti dari cerita Samuel ini dan Saul? Definisi integriti dari cerita ini adalah, apa itu integritas? Integritas adalah memilih, memikirkan, dan mengucapkan serta berbuat sesuai dengan nilai lebih daripada keuntungan pribadi. Jadi dia lebih memilih baik perkataan perbuatannya sesuai dengan value yang dianut, kebenaran firman, daripada dia keuntungan pribadi. Saul mau cari aman. Kenapa? Lebih untung. Dia mau lebih aman. Supaya apa? Dia aman. Pokoknya demi keuntungan dia. Bukan memikirkan ketaatan dia kepada Tuhan. Akan apa yang dia janjikan kepada Samuel. Kenapa dia menyisihkan domba? Nanti saya mau berikan korban kepada Tuhan. Kelihatannya bagus sih. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Daniel Berrigan. Dia berkata begini, integrity is choosing your thought and action based upon value than personal gain. Yang tadi saya sampaikan. Jadi integritas itu memilih untuk berpikir dan dalam perbuatan maupun percakapan atau perkataan berdasarkan nilai lebih daripada keuntungan pribadi. Kalau saudara memiliki hidup yang begitu, jadi jangan memilih ini untungnya nih domba bagus. Ini saya mau bunuh, jangan, dombanya bagus. Jangan. Kita mesti berjalan hidup dalam kebenaran. Apa akibatnya Pak? Ini bahayanya kalau orang tidak memiliki integritas. Nomor 1 Samuel pasal 15. Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Sebab ia telah berbalik daripadanya dan tidak melaksanakan firman-Nya. Tuhan nyesal, jangan sampai Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan kamu, aduh sedih sekali. Aku menyesal menjadikan kamu menjadi manajer. Aku menyesal menjadikan kamu director. Aku menyesal kamu jadikan businessman yang begitu berhasil. Tapi ternyata kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, ini yang gak enak. Adam, dia kehilangan keilahiannya. Ananias dan Safira mengalami kematian. Saul, Tuhan membuat Tuhan menyesal. Tapi yang mengerikan, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Saya berdoa saudara, kalau saudara diangkat semua orang senang. Tapi kalau saudara disingkirkan pasti banyak orang tidak pengen diketahui orang lain. Itu sebabnya waktu Tuhan menyingkirkan Saul tidak terlalu banyak publikasi. Tuhan menyingkirkan Samson, Tuhan juga nggak banyak publikasi. Karena dia juga luka, dia juga nggak senang berbuat seperti itu. Oleh karena itu orang yang dikenan Tuhan biarlah terus kita ada di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Statement saya yang terakhir, Baron Paul Seaver dia berkata gini, one
one of the most prized possession is integrity. Dia berkata, satu harga yang sangat mahal yang kamu miliki adalah integritas. If this you, then you should never compromise it. Kalau itu saudara, jangan pernah kamu kompromi. Dan ini statement saya yang terakhir. Integritas itu adalah aset Anda yang sangat berarti. Kalau saya bilang sebagai the greatest asset. Jadi kerjakan dan jaga dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan aset yang sangat besar. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong dan membuat saudara takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Jangan takut pada tahun 2021, tapi takutlah akan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu. Engkau yang lebih tahu Tuhan, yang mengerti masa depan kami. Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat ibadah online ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Engkau baik, sangat baik, bahwasanya selama-lamanya baik. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus meneguhkan kami untuk kami boleh melangkah, kami boleh berjalan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai Bandiko Nyoto Raharjo, Pak Johan Handoyo, bahkan gembala kami di tempat ini Pak Irwan, wakilnya Pak Anen Tuhan. Apa yang sudah Tuhan taruh melalui visi dan misi Tuhan, terus Tuhan Kau semakin pertajam ya Bapak visi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, penyertaan Tuhan juga sempurna buat setiap para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka melayani Bapak. Kami percaya ada kuasa, ada otoritas, bahkan hikmat Tuhan terus menyertai mereka. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna bagi setiap para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa juga Bapak, buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kemuliaan-Mu turun bagi Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu Tuhan, ada kemuliaan Tuhan turun bagi negeri kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan atas Indonesia bukan rancangan malapetaka, tapi damai sejahtera yang terus memenuhi negeri kami, memenuhi bangsa kami dari pulau ke pulau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Bapak buat pemerintahan yang ada, Pak Jokowi Ma'ruf Tuhan, bahkan jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Biarlah setiap mereka Tuhan diberikan hikmat Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bahkan diberkatilah perekonomian yang ada ya Tuhan. Diberkati Tuhan buat pemerintahan yang ada ya Tuhan. Diberkati Tuhan lautnya, hasil daratnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terus turun bagi bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat kota kami Tanjung Pinang, Pulau Bintan Tuhan. Pengurapan yang sama, kemuliaan Tuhan turun bagi kota kami, bagi Tanjung Pinang bahkan Pulau Bintan Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan curahkan Tuhan berkat pengampunan Bapa atas kota kami Tanjung Pinang Bapa. Setiap mereka Tuhan dilawat Bapa, dijamah Tuhan.
Bukakan setiap mata rohani mereka hari-hari ini ya Tuhan. Karena mereka boleh mengerti, boleh mengenal Tuhan. Tuhan yang sebenarnya hanya di dalam Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Setiap suku, kaum dan bahasa memuji menyembah Tuhan. Tanjung Pinang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan pemerintahan yang ada di kota kami. 3 pemerintahan ada di tempat ini, di kota kami Tuhan. Tuhan, Kau menyertai setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada Bapa. Dimulai dari gubernur, wali kota, bahkan juga Tuhan bupati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat kesejahteraan kota Bapa. Biarlah kesejahteraan kota terus memenuhi kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami perkatakan Tuhan, ekonominya dipulihkan Tuhan. Kesejahteraan kota dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, pulau-pulau yang ada Tuhan. Kau lawat setiap mereka Bapa. Jamah Tuhan. Kalau hari-hari ini juga sedang memerlukan Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan tidak ada kepastian ya Bapa. Tuhan lawat setiap mereka. Berikan roh belas kasihan Tuhan turun bagi kota kami, bagi Tanjung Pinang Tuhan. Merindu jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapa. Semua bagi kemuliaan nama-Mu. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga buat jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada. Mungkin yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin berkaya. Sehingga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh berkata, aku itu kuat, aku ini kuat, aku ini pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kota kami Tanjung Pinang ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Kau yang terus menguatkan, Kau yang terus meneguhkan setiap kami. Apapun yang boleh kami lakukan, pelayanan kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah kami boleh membuka hati. Terima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Dimanapun saudara berada, sahabat, rekan, jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom.